Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PTIK yang berbahagia, dalam kesempatan siang kali ini seperti biasa saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kajian kali ini saya akan baca hadis yang berkaitan tentang tayamum ya. Ada hadis, dan ini hadisnya dalam bentuk perkara ya, kasus pernah terjadi pada zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin fahadaratis shalah wa laysa ma'hu ma'un fatayammama sa'idan thayyiba fasolaya summa wajadal ma'a fil waqt fa'ada ahaduma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akhar summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabatas sunnah wa ajza'aka salatuk wa qala lil akhar lakal ajru maratain. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang tadi saya bilang ini hadis berkaitan dengan kasus ya, perkara. Nah ini hebatnya nih ya, ketika kita baca satu hadis ada perkara atau ada kasus, intinya berarti perkara ini, kasus ini bisa jadi ada terus gitu ya, meskipun nggak sering. Nah, baik, saya akan bacakan secara umum, tentu kaitan dengan arti hadis ini. Begini, kata sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang cerita ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id ya, atau nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kharaja rajulan fi safarin, suatu saat ada dua orang laki musafir. Ini kalau mau dibicarakan masalah bahasanya, masalah panjang banget ini, banyak banget ya. Jadi ada orang laki-laki dua musafir. Nah di sini kata-kata musafir berarti, maka tadi saya bilang kalau mau dibicarakan lebih jauh lagi panjang banget ini. Jadi bukannya muzahib, bukannya zahib, bukan orang yang pergi, akan tapi musafir. Berarti teorinya orang yang bepergian minimal 83 km. Kalau bepergian kayak kita nih, anggaplah kita di Melawai ke Blok M, itu bukan musafir. Apalagi kalau ke Melawai ke Pasar Minggu, belum ya. Jadi 83 km minimal itu namanya musafir. Udah. Jadi intinya ada dua orang laki-laki yang musafir. Kemudian fahadaratis sholatu, datanglah waktu sholat. Nah di sini nggak disebutin nama sholatnya, apakah sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Pokoknya ketika ada dua orang laki yang musafir, datanglah waktu sholat. Oke, sekarang kita contohin aja biar gampang nanti. Datanglah waktu sholat zuhur, gitu. Kayak sekarang nih, ya kita aktualkan aja. Jadi datanglah waktu sholat zuhur. Tapi ketika dua orang laki ini musafir dan datang waktu sholat zuhur, walaisa ma'ahuma ma'un, mereka enggak ketemu air untuk wudu. Ya, jadi enggak ada air lah bahasanya gitu. Kemudian patayammama sa'idan thayyiba, maka keduanya ketika mau sholat enggak ada air alias wudu, berarti keduanya itu tayamum. Nah, yang menarik Bapak-bapak, saudara-saudara, di sini adalah sa'idan thayyiba. Tayamum itu arti aslinya adalah pengganti wudu. Nah dalam pandangan mazhab Syafi'i, sekali lagi dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang namanya tayamum itu, ini bahasa saya nih, kudu pakai debu. Kata-kata debu itu rumusnya dalam pandangan mazhab Syafi'i itu kalau dipegang kemudian dilepas
Nah, yang berterbangan ini namanya turab. Yang berterbangan ini baru boleh dipakai buat tayamum. Berarti kalau ada gumpalan-gumpalan tanah, apalagi batu dan sebagainya, dalam pandangan mazhab Syafi'i enggak bisa dipakai buat tayamum. Tapi menarik nih, beda pendapat ya di kalangan ulama. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu tayamum harus dengan debu. Rumusnya debu tadi, ketika dipegang, dilepas, berterbangan, itu namanya turab. Tapi redaksional hadis di sini nyebutnya so'idan toiba. Inilah yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Jadi apa saja yang ada di muka bumi ini, yang penting suci, boleh buat tayamum. Hebat dan ternyata indah berislam itu. Kalau berpatokan pada mazhab Syafi'i saja, bisa jadi orang ketika di pesawat, ketika mau tayamum harus bawa debu dari daratan. Atau mungkin ketika di laut, naik perahu, naik kapal dan sebagainya, ketika mau tayamum harus bawa debu. Tapi dalam pandangan yang hebat ini, apa saja yang ada di muka bumi ini yang penting suci. Berarti kalau kita lagi di pesawat, ini bahasa saya ini, tangan kita templogin, kita tempelin ke dinding pesawat, buat tayamum boleh. Bahkan di jok pesawat atau mungkin di bis, di kereta, pokoknya apa saja yang ada di muka bumi ini yang penting suci. Itu boleh dipakai buat tayamum. Makanya tadi saya bilang hebatnya bilangnya so'idan toiba. Pokoknya yang ada di muka bumi ini yang penting bersih, suci ya. Nah, udah. Pokoknya intinya dua orang laki tadi ketika mau sholat nggak ada air, akhirnya tayamum. Fasolaya, kemudian setelah tayamum sholat keduanya. Nah, ini mahalus syahidnya. Tsumma wajadal ma fil waqt. Tapi selesai sholat zuhur, saya nyebutnya begitu aja nih. Selesai sholat zuhur, ketemu air. Yang air itu bisa dipakai buat wudu. Nah, ini tadi saya bilang, kita cepat atau lambat, atau mungkin dalam situasi tertentu, kita mungkin ketika mau sholat itu tayamum. Makanya tayamum itu bukan berarti enggak ada air aja. Bisa jadi ada air, tapi kita lagi ada penyakit. Banyaklah penyebabnya. Jadi intinya tayamum itu bukan sebabnya karena enggak ada air aja. Ada air, tapi kita lagi sakit, atau mungkin ketika kita ingin mengambil wudu, itu tempatnya membahayakan karena ada hewan buas dan seterusnya, itu boleh tayamum. Udah. Ketika selesai sholat, ya tadi saya bilang sholat zuhur ini, selesai sholat zuhur ternyata ada air. Yang air itu bisa dipakai buat wudu. Kenapa saya bilang bisa? Ini tanda kutip. Bisa jadi ada air, tapi suci doang, tidak mensucikan. Apa contohnya air yang suci tapi tidak mensucikan? Ya kali aja itu ada teh. Atau saya sebutin jalan nama mereknya, nggak apa-apa, ada cola, ada Fanta gitu kan, pokoknya minuman yang bersoda itu kan suci tapi tidak mutahhir, tidak mensucikan. Ya lagi orang kalau wudhu pakai air Fanta, air soda bisa jadi selesai wudhu dikerubutin semut gitu. Tapi intinya itu air suci gitu, tapi tidak mensucikan. Hebatnya di sini dibilang tsumma wajadal ma fil waqt. Selesai sholat baru ketemu air, tapi air itu bisa dipakai buat wudhu. Air apa aja dah gitu ya, apa tahu air sungai, apa air laut, apa ada pompa hidup ya, sehingga airnya keluar. Nah, ini intinya tadi. Jadi selesai sholat kemudian mendapatkan air yang bisa dipakai buat wudu. Dari dua orang ini nih, fa'ada ahaduhuma as-sholat wal wudu'ah. Dua sahabat tadi itu, yang satu dia ngulang sholatnya dengan wudu. Karena selesai sholat kemudian ada air, akhirnya yang satu ini dia ngulang sholatnya dengan wudu. Artinya dia wudu kemudian dia sholat gitu. Jadi ngulang lah, fa'ada itu ngulang. Kemudian walam yu'idil akharu, yang kedua dia kagak ngulang. Ini nih bapak-bapak saudara-saudara. Yang pertama karena ada air akhirnya dia wudu kemudian dia sholat lagi. Yang kedua dia nggak sholat lagi. Nah, yang penting saya udah sholat tadi pakai tayamum. Nah, jadi prinsipnya begitu. Yang pertama ngulang karena dilihat ada air, kemudian dia wudhu, dia sholat. Yang kedua enggak, udah tadi sudah sholat gitu. Fazakara zalika lahu, kemudian kedua sahabat ini nih datang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kasusnya gitu. Jadi cerita sama Nabi nih, ya Rasul kasusnya begitu ya, perkaranya nih. Apa jawaban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada cerita begitu? Faqala lilladzi lam yu'id.
Nabi ngomong kepada sahabatnya tadi yang kagak ngulang sholat. Jadi patokan tayamum aja udah, tayamum kemudian dia sholat, meskipun ada air dia nggak ngulang. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Asobta sunnah wa ajza'at kas sholat. Jadi kata Nabi, udah cukup. Nih hebatnya nih, moderatnya Nabi begitu, patonahnya Nabi begitu. Udah cukup. Yang sholat pakai tayamum tadi, meskipun dia dapetin air, nggak usah diulang. Cukup udah kamu begitu lakukan, sempurna udah, gitu. Jadi kan motivasi nih, kan girang banget, masya Allah. Berarti betul ya Rasulullah, apa yang aku lakukan, aku tayamum kemudian sholat, meskipun ada air, aku nggak ngulang. Betul, udah. Kamu mendapatkan sunnah, artinya mendapatkan syariat sempurna udah. Wa qala lil akhar, kemudian Nabi ngomong kepada sahabat yang kedua yang tadi sholat pertama tayamum kemudian dia sholat, ketika ada air dia wudhu lagi, artinya dia wudhu kemudian dia sholat lagi. Apa kata Nabi? Lakal ajru marratain, kepadamu wahai sahabatku yang sholatnya 2 kali, pertama karena dengan tayamum, yang kedua karena dengan wudhu, maka mendapatkan pahala 2 kali. Ini masya Allah bapak-bapak saudara-saudara, ini yang kedua girang banget. Kalau yang pertama tadi girang karena berarti nggak harus ngulang, karena dengan sholatnya pakai tayamum. Yang kedua girang banget, saya tambahin banget ini. Kenapa? Sebab mendapat pahala 2. Pahala sholat karena dengan tayamum, yang kedua sholat karena dengan wudhu. Nah intinya bahwa bapak saudara-saudara, kesimpulan hadis di sini, sholat itu dalam kondisi bagaimanapun harus dilakukan. Itu bahasanya, harus dilakukan. Makanya sering saya ungkapkan, termasuk di kajian subuh tadi, satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan untuk ditinggalkan itu cuma sholat. Orang lagi sakit wajib sholat, orang sehat apalagi, lagi di kampung halaman wajib sholat, musafir tetap wajib sholat, ada air wajib sholat, nggak ada air juga tetap wajib sholat. Makanya nggak ada keringanan, nggak ada air udah dah nggak usah sholat, nggak ada, tetap wajib sholat. Ini salah satu kesimpulan hadis. Intinya sholat dalam kondisi bagaimanapun, fisik orang atau lingkungan tetap wajib sholat. Yang kedua, kita nggak boleh saklek. Ini ngaji fikihnya begitu. Kita nggak boleh kaku, harus luwes. Kalau ada orang udah sholat karena dengan tayamum, jangan kita paksa untuk ngulang, gitu. Udah, itu udah sempurna dan itu udah dibenarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah itu yang kedua begitu. Jadi orang udah sempurna ya. Nah yang ketiga, ini namanya istinbat, mengambil hukum begini, bahwa bapak saudara-saudara, kalau tadi kasusnya orang selesai sholat baru dapat air, tayamum, sholat, selesai sholat baru ada air, sehingga Nabi bilang nggak ngulang sholat, beres sudah. Tapi kalau baru wudhu aja atau baru tayamum aja gitu dah, kemudian dia dapetin air, maka dia harus wudhu, artinya belum mulai sholat. Kalau ini kan kasusnya udah selesai sholat, tapi kalau belum sholat dia harus wudhu. Oke, saya contohin kita dah, kita tayamum mau sholat zuhur, baru mau sholat zuhur, pas lagi mau sholat zuhur ternyata ada air, yang air itu bisa dipakai buat wudhu, maka batalat at-tayamum, maka tayamum secara otomatis itu batal karena mendapatkan air dan kita belum sholat, gitu. Makanya wudhu, meskipun kita udah tayamum, kita wudhu baru kita sholat. Itu kalau sholat belum ditegakkan. Tapi kalau kasus di sini kan udah selesai. Saya contohkan yang terakhir aja, gini. Ini kita sekarang asar, ini kan udah anggap udah sore, ini asar, jam 3:30 asar. Taruh jam 15.30. Jam 15.28 kita sholat zuhur. Berarti Ustaz 2 menit lagi masuk waktu asar, kan bisa aja begitu, 2 menit lagi masuk asar, kita sholat zuhur. Pas lagi sholat zuhur baru 1 rakaat azan asar, itu diterusin meskipun kita dapat waktu zuhur cuma 2 menit, entah itu udah dapat 1 rakaat atau baru setengah rakaat, itu diteruskan. Jadi kita takbirnya di waktu zuhur tapi melakukan sholat zuhurnya di waktu asar, nggak apa-apa, gitu. Asal jangan jadi rutin. Asal jangan jadi rutin, itu suatu waktu ya, entah kita ketiduran, kelupaan dan sebagainya ya. Nah, itu artinya tadi
demikian sampai fleksibelnya, luasnya begitu ya. Jadi yang penting waktu takbirnya di waktu sholat itu, ya sholat zuhur meskipun udah di ujung ya, yang penting takbirnya gitu. Nah ini yang disebut tadi bahasanya di dalam berfikih luas, fleksibel. Termasuk di sini Nabi mencontohkan, jadi kalau ada orang tayamum kemudian dia sholat, selesai sholat ada air, itu udah sempurna, udah, jadi nggak usah diulang karena mendapatkan air itu selesai sholat. Tapi kalau ada yang mau ngulang, ini cari nuwun jawab ya tambah marem, udah selesai sholat nih ada air, nggak marem saya gitu kan, karena masih jam 1 tadi sholatnya dengan tayamum, enggak saya nggak marem, saya nggak mantep, dia wudu lagi, itu nggak apa-apa, itu bahkan lebih bagus. Tapi kan kadang-kadang kita nggak begitu, udah tayamum ini gitu. Nah ini salah satu gambaran ya kepatonahan, kecerdasan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita ini ya mengaplikasikan ya, mengamalkan ya akhlak beliau, yaitu moderat ya, tidak memberikan paksaan kepada seseorang untuk melakukan ibadah. Ya udah, mudah-mudahan kajian ini insya Allah sesingkat mungkin ini, insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa seperti biasa, kita awali membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.